Halo Bu Dewi, perkenalkan nama saya Meteo Alvino dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisa ideologi terhadap organisasi PI dan PNI. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakangnya adalah sejarah pergerakan nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ide-ide besar yang lahir dari organisasi politik. Dua di antaranya adalah Perhimpunan Indonesia atau yang kita kenal sebagai PI dengan Manifesto Politik 1925. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih artinya itu manifesto. Nah, manifesto itu merupakan pernyataan resmi berisi tujuan, cita-cita, dan program perjuangan suatu organisasi atau partai. Lalu lanjut, dan Partai Indonesia PNI dengan gagasan marhaenismenya. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan apa itu marhaenisme. Marhaenisme itu merupakan ideologi yang dikembangkan oleh Soekarno yang berfokus kepada rakyat kecil seperti petani, buruh, pedagang kecil sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia. Jadi ya kayak pedagang-pedagang kecil itu dianggap oleh Soekarno itu sebagai suatu penopang bangsa kita supaya lebih maju gitu. Lalu lanjut lagi ke isi ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia Manifesto Politik 1925. PI ini lahir dari mahasiswa Indonesia di Belanda dan Manifesto Politik 1925 menegaskan Indonesia harus merdeka penuh, bukan sekedar otonomi. Nah, sebenarnya otonomi itu apa sih? Manifesto itu artinya hak atau kewenangan untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dan kalau dalam konteks organisasi ini, berarti artinya adalah hak untuk atau kewenangan untuk mengatur organisasi tanpa campur tangan organisasi dari pihak luar. Nah, jadi PI ini itu sifatnya itu eh, kayak nggak mau ada campur tangan dari pihak luar gitu. Lanjut setelah itu, PI itu menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Karena kita tahu sendiri kan, keduanya itu sangat amat merugikan bangsa Indonesia pada masa itu. Lalu, menekankan persatuan nasional lintas suku, agama, dan golongan. Lalu mengajak rakyat untuk sadar bahwa perjuangan politik adalah jalan menuju kemerdekaan. Intinya, PI itu menekankan bahwa kesadaran nasional dan tuntutan kemerdekaan total. Lanjut kita ke isi ideologi PNI, marhaenisme. PNI itu didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 di Bandung. Marhaenisme lahir dari pengamatan Soekarno terhadap petani kecil yang bernama Marhaen. Ideologi ini menekankan bahwa rakyat kecil, petani, buruh, pedagang kecil adalah kekuatan utama bangsa, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Isi ideologi PNI ini menolak kapitalisme dan imperialisme, serta menekankan ekonomi kerakyatan. Nah, sebelum itu, kapitalisme itu apa? Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan perdagangan, dengan tujuan utama mencari keuntungan melalui mekanisme pasar bebas. Lalu, isi selanjutnya adalah tujuan akhir Indonesia merdeka dan berdaulat dengan rakyat kecil sebagai penopang utama. Nah, rakyat kecilnya itu kayak apa? Ya, yang kayak tadi saya sebutin, petani, buruh, pedagang kecil. Lalu intinya, PNI itu menekankan pemberdayaan rakyat kecil sebagai basis perjuangan politik. Lalu kita masuk ke persamaan PI dan PNI. Nah, persamaan yang paling mendasarnya itu apa sih? Yang pertama, anti kolonial dan anti imperial, menolak dominasi Belanda dari sistem imperialisme global. Lalu kemerdekaan total, kedaulatan politik penuh, bukan reformasi administratif. Jadinya kedua organisasi ini ya tujuannya cuma satu, sama-sama mencari kemerdekaan, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Lalu selanjutnya, persatuan nasional, menekankan identitas Indonesia yang melampaui sekat primordial. Keadilan sosial, kemerdekaan harus diiringi perombakan struktur ketidakadilan.
Jadi ya eh, kita tahu sendiri bahwa pada zaman itu kan keadilan itu sangat amat eh, tidak seimbang ya. Jadi hanya berpusat kepada satu pihak. Nah, jadi di persamaannya ini, kedua organisasi itu pengen meningkatkan keadilan agar kedua belah pihak itu mendapatkan keadilan yang sama, seperti itu. Lalu kita masuk ke perbedaan PI dan PNI. PI itu lahir di luar negeri, berbasis intelektual mahasiswa. Jadi berbasis kayak ya berdasarkan pemikiran mahasiswa gitu. Fokus pada kesadaran politik dan diplomasi internasional. Lalu PNI itu lahir di dalam negeri, berbasis rakyat kecil dan fokus pada aksi massa dan ekonomi kerakyatan. PI itu lebih ideologis dan teoritis, sedangkan PNI lebih praktis dan operasional di lapangan. Selanjutnya, mengapa sih kedua organisasi itu dianggap radikal dan berbahaya oleh pemerintah Belanda? Pemerintah kolonial Belanda menganggap ideologi PI dan PNI berbahaya karena menyerukan kemerdekaan penuh, bukan sekedar reformasi. Jadi ya kedua organisasi ini ya benar-benar pengen negara mereka merdeka gitu. Lalu menggalang persatuan rakyat yang bisa mengancam stabilitas kolonial. Nah, jadi kedua organisasi ini tuh mereka tuh kayak mencakup atau berusaha untuk menyatukan semua aspirasi atau suara-suara rakyat sehingga dapat menggeserkan pemerintahan kolonial. Lalu menolak sistem ekonomi kolonial yang menguntungkan Belanda. PI dianggap berbahaya karena menyuarakan ide-ide di forum internasional sehingga membuka mata dunia tentang penindasan di Indonesia. PNI dianggap berbahaya karena langsung mengorganisir rakyat kecil di dalam negeri, sehingga berpotensi memicu perlawanan massal. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.